Heboh, buzzer bergerak dikomandai serentak untuk gulingkan Erick Thohir dan Sintayong, diduga ingin kuasai PSSI agar jadi sarang mafia. Tagar Sintayong out dan Erick Thohir out merajalela di media sosial gara-gara gagal di Piala AFF 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Geger. Manajer Timnas Indonesia bongkar kejanggalan di balik tagar Sintayong out usai gagal di Piala AFF 2024. Ternyata ini yang sebenarnya terjadi. 3 pemain muda Piala AFF 2024 yang bisa jadi andalan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 2 pegang ban kapten. Siap bikin heboh. Jay Itzes semakin gahar di bursa transfer. Bakal ke klub Liga Champions Januari 2025. Klub-klub besar Eropa sedang lirik pemain Timnas Indonesia ini. Geger. Tom Hyatt tanggapi insiden panas dengan supporter SC Heerenveen dengan respons berkelas. Ini reaksi mengejutkan yang bikin publik tercengang. Badai menghantam. NEC Nijmegen terpuruk di Eredivisie 2024-2025. Pelatih Roger Meijer terancam diambang pemecatan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Terungkap. Sintayong tunda debut 2 bintang naturalisasi ini di Timnas Indonesia gara-gara masalah FIFA. Lalu apa yang terjadi? Bongkar habis-habisan. Jose Mourinho ungkap keburukan pemain Timnas Indonesia yang membuat jengah dipertegas lagi oleh pemain naturalisasi. Nasib malang Arab Saudi berlanjut. Setelah ditumbangkan Timnas Indonesia, Hervé Renard akui timnya lagi bapuk dan terus menurun. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Heboh, buzzer bergerak dikomandai serentak untuk gulingkan Erick Thohir dan Sintayong, diduga ingin kuasai PSSI agar jadi sarang mafia. Tagar Sintayong out dan Erick Thohir out merajalela di media sosial gara-gara gagal di Piala AFF 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Dunia maya terutama Twitter sedang geger dengan kemunculan tagar Sintayong out dan Erick Thohir out setelah Timnas Indonesia gagal menembus babak semifinal Piala AFF 2024. Hasil buruk ini membuat warganet mengguncang jagat sosial media dengan cuitan protes keras, bahkan ada yang tak segan-segan menyerukan kedua tokoh penting tersebut untuk mundur dari jabatannya. Kenapa bisa begitu? Simak ini. Timnas Indonesia cuma berhasil finish di peringkat ketiga grup B sehingga terpaksa tersingkir dari ajang Piala AFF 2024. Hasil tersebut menjadi pukulan telak bagi tim Garuda yang gagal bersaing dengan timnas Vietnam dan Filipina. Lebih parahnya lagi, hanya 22 pemain muda U22 yang diturunkan dengan hanya 2 pemain yang berusia lebih dari 22 tahun. Hasilnya, Timnas Indonesia cuma meraih 1 kemenangan, 1 seri, dan 2 kekalahan. Tentu saja, kegagalan ini membuat tagar STY out bahkan ditambah dengan tagar STY tanpa diaspora 0 berseliweran di X. Belum berhenti di situ, seruan Erick out pun ikut meramaikan jagat media sosial. Tapi apa kata Sumarji, manajer Timnas Indonesia terkait semua sorotan itu? Ia tampak sangat kecewa dan merasa pergerakan di media sosial yang menyerukan Sintayong dan Erick Thohir mundur adalah hal yang sangat tidak pantas. Kalau ditanya soal tagar STY out dan Erick out, saya bilang ini sangat disayangkan. Keduanya sudah berjuang mati-matian demi sepak bola Indonesia, ujar Sumarji dengan nada kecewa. Kita semua di jalur yang benar. Pak Erick Thohir sudah bekerja keras agar PSSI bisa sejauh ini dan Sintayong juga telah meletakkan dasar yang kuat untuk sepak bola kita. Sumarji menambahkan bahwa kegagalan di Piala AFF 2024 bukanlah sebuah hal besar yang bisa dijadikan alasan untuk menghancurkan reputasi keduanya. Menurutnya, sejak awal, Piala AFF 2024 bukanlah target utama.
melainkan sebuah langkah awal untuk mempersiapkan timnas Indonesia untuk kompetisi lain yang lebih besar di masa depan, seperti SEA Games 2025 dan Piala Asia U23 2026. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari agar timnas Indonesia bisa tampil lebih baik di masa depan, ungkap Soemarji. Yang menjadi sorotan lagi, persiapan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 pun sangat terbatas. Dengan mayoritas pemain U22 dan hanya 1 minggu latihan di Bali, tentu hasil ini seharusnya tidak mengejutkan. Persiapan untuk Piala AFF 2024 memang minim karena fokus kami lebih kepada SEA Games 2025 dan Piala Asia U23 2026. Kami tidak bisa berharap instan, apalagi untuk juara Piala AFF, tambahnya. Meski begitu, Soemarji berharap masyarakat bisa memahami bahwa prioritas utama timnas Indonesia adalah persiapan menuju Piala Dunia, bukan hanya sekadar meraih kemenangan di Piala AFF. Jika kita ingin sukses, semuanya butuh waktu dan persiapan matang, bukan hanya hasil instan, tegasnya. Geger, manajer timnas Indonesia bongkar kejanggalan di balik tagar Shin Tae-yong out usai gagal di Piala AFF 2024. Ternyata ini yang sebenarnya terjadi. Nama Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, kini tengah jadi pusat perhatian publik. Pasalnya, kegagalan tim Garuda untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024 langsung memicu gelombang kritik, bahkan banyak yang mendesak agar PSSI segera memecatnya. Guncangan besar ini datang setelah timnas Indonesia gagal tampil maksimal di ajang bergengsi tersebut, membuat para penggemar sepak bola di tanah air melontarkan tagar STY out. Namun hal ini langsung disanggah oleh manajer timnas Indonesia, Soemarji, yang merasa tuduhan tersebut sangat tidak adil. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan di Nusantara TV, Soemarji menegaskan bahwa menyalahkan Shin Tae-yong atas kegagalan di Piala AFF 2024 adalah sebuah kesalahan besar. Jika ingin mempertanggungjawabkan kegagalan di Piala AFF, itu jelas salah sasaran, ucap Soemarji dengan tegas. Dia mengingatkan bahwa sejak awal timnas Indonesia tidak memiliki target tinggi untuk turnamen tersebut. Terlebih lagi, PSSI memutuskan untuk menurunkan mayoritas pemain muda di Piala AFF 2024 yang tentunya sangat mempengaruhi performa tim. Soemarji dengan jelas menjelaskan bahwa sejak awal Piala AFF 2024 bukanlah ajang yang dibebani target juara. Kami sudah berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada target besar di Piala AFF 2024. Semua itu sudah salah alamat, katanya. Menurutnya, terlalu banyak pihak yang sengaja memanfaatkan kegagalan ini untuk membelokkan isu dan menciptakan polemik yang tidak perlu. Jangan hanya karena hasil di Piala AFF 2024 kita terjebak dalam kontroversi yang tidak ada ujungnya, tambah Soemarji dengan nada kecewa. Soemarji juga menekankan agar publik lebih memahami konteks sebenarnya di balik keputusan-keputusan yang diambil PSSI. Dengan skuad muda dan tanpa target besar, timnas Indonesia memang tidak bisa berharap terlalu banyak. Namun yang terpenting mereka sedang mempersiapkan tim untuk ajang yang lebih besar di masa depan. 3 pemain muda Piala AFF 2024 yang bisa jadi andalan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 2 pegang ban kapten. Siap bikin heboh. Meski timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF 2024, perjalanan di turnamen tersebut tidak sepenuhnya sia-sia. Pelatih Shin Tae-yong berpotensi melihat beberapa pemain muda dari skuad Garuda yang tampil mencuri perhatian dan bisa saja mereka dipromosikan untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang harus mengakhiri langkah mereka lebih cepat dari yang diharapkan setelah tersingkir di babak penyisihan grup. Meski begitu, beberapa nama yang tampil solid selama Piala AFF 2024 patut mendapat kesempatan untuk bersaing di level lebih tinggi. Berikut ini adalah 3 pemain yang memiliki peluang besar untuk dibawa Shin Tae-yong dalam perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kadek Arel, bek kuat masa depan Garuda.
Kader Arlbeck muda dari Bali United menjadi salah satu pemain yang tampil stabil sepanjang Piala AFF 2024. Pemain berusia 19 tahun ini konsisten mengisi lini pertahanan dan bahkan mencetak gol pertama Indonesia di turnamen tersebut saat melawan Laos. Arl tidak hanya menjadi andalan di lini belakang, tetapi juga menunjukkan kualitasnya saat menjadi starter dalam 4 laga babak penyisihan grup. Sebagai pemain yang juga telah membela timnas Indonesia U20, Arl layak dipertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Donitri Pamungkas, kapten muda yang tangguh. Donitri Pamungkas, kapten timnas Indonesia U20 dan pemain Persija Jakarta, juga bisa menjadi andalan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 19 tahun ini tampil solid di Piala AFF 2024, berperan di 2 posisi berbeda dalam lini pertahanan sebagai bek kiri dan bek tengah. Doni menunjukkan ketangguhannya terutama saat dipercaya mengisi posisi bek tengah di 3 pertandingan, termasuk melawan Myanmar, Vietnam, dan Filipina. Dengan statusnya sebagai kapten muda, Doni memiliki potensi besar untuk mengisi posisi penting di timnas Indonesia di masa depan. Victor Detan, wonderkid yang mencuri perhatian. Nama Victor Detan, pemain muda asal PSM Makassar, juga patut dicatat sebagai salah satu pemain yang bisa dibawa Sintayong ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Debutnya di Piala AFF 2024 cukup mengesankan dengan tampil dalam 4 laga dan menunjukkan kualitasnya meski usianya baru menginjak 20 tahun. Selain itu, Detan juga tampil cemerlang bersama PSM Makassar di Liga 1 2024-2025. Performanya yang solid di level klub dan timnas U20 membuatnya menjadi kandidat kuat untuk dipromosikan ke timnas senior. Dengan melihat potensi besar dari ketiga pemain muda ini, Sintayong tentu memiliki pilihan menarik untuk membentuk skuad yang lebih solid di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, siapa di antara mereka yang akan benar-benar terpilih? Semuanya akan terungkap dalam waktu dekat. Jay Itzes semakin gahar di bursa transfer. Bakal ke klub Liga Champions Januari 2025. Klub-klub besar Eropa sedang lirik pemain timnas Indonesia ini. Jay Itzes kini menjadi salah satu properti paling panas di bursa transfer musim dingin Januari 2025. Bek andalan Venezia dan timnas Indonesia ini semakin memancing perhatian klub-klub besar Eropa, dan baru-baru ini muncul kabar bahwa ia tengah diincar oleh klub Liga Champions. Terbaru Bolonya, tim yang sukses menembus Liga Champions 2024-2025 setelah finish di posisi kelima Serie A musim lalu, dilaporkan sedang memantau Jay Itzes dengan serius. Jurnalis terkenal asal Italia Niccolò Schira mengungkapkan bahwa Direktur Teknik Bolonya Giovanni Sartori hadir langsung di stadion untuk menyaksikan laga antara Venezia dan Cagliari, yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Venezia. Sartori tak hanya mengamati permainan Jay Itzes, tetapi juga memperhatikan winger Venezia, Gaetano Oristanio, dan bek kanan Cagliari, Gabriele Zappa. Penampilan solid Jay Itzes bersama Venezia musim ini dengan 16 laga, 2 gol, dan 2 assist membuatnya menjadi incaran serius bagi banyak klub. Di luar Italia, agen Jay Itzes, Bilal Acentah, dikabarkan telah berkomunikasi dengan sejumlah klub besar dari Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Namun menurut laporan Gianluca Di Marzio, saat ini Jay Itzes masih fokus untuk membantu Venezia bertahan di Serie A dan terus mengejar ambisi tinggi bersama klubnya. Meskipun begitu, ketertarikan besar dari klub-klub Eropa memastikan bahwa transfer Jay Itzes bisa menjadi salah satu saga transfer terbesar di bursa Januari mendatang. Badai menghantam. NEC Nijmegen terpuruk di Eredivisie 2024-2025. Pelatih Roger Meijer terancam di ambang pemecatan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? NEC Nijmegen kini berada dalam kondisi terburuk di Eredivisie 2024-2025, membuat masa depan pelatih Roger Meijer semakin terancam.
Tim yang dibela oleh Calvin Verdong ini terjebak di posisi ke-12 klasemen sementara dengan hanya mengumpulkan 17 poin, sebuah pencapaian yang sangat jauh dari harapan. Sebelumnya, NEC Nijmegen tampil luar biasa dan mampu menembus posisi 5 besar di musim lalu. Namun, musim ini segalanya berubah drastis. Baru-baru ini mereka menelan kekalahan telak 1-4 di kandang Willem II, memperpanjang rekor buruk mereka yang tak pernah meraih kemenangan sejak awal November 2024. Kekalahan ini semakin memperburuk situasi dan bahkan membuat posisi pelatih Roger Meijer terancam. Beberapa media Belanda melaporkan bahwa supporter garis keras NEC Nijmegen tidak segan-segan menunggu bus tim setelah kekalahan dari Willem II menyerukan agar pelatih segera angkat kaki. De Gelderlander mengungkapkan segalanya semakin buruk bagi NEC dalam beberapa minggu terakhir. Tidak ada kemenangan sejak 9 November dan permainan mereka di pertandingan terakhir benar-benar mengecewakan. Tidak heran jika fans menuntut kepergian Meijer. Meskipun begitu, tidak semua harapan hilang bagi Roger Meijer. Laporan dari De Gelderlander menyebutkan bahwa manajemen NEC Nijmegen baru saja mengadakan pertemuan krisis dengan sang pelatih. Meski tekanan semakin besar, keputusan pemecatan Meijer belum diambil. Media tersebut menambahkan bahwa NEC Nijmegen masih memberi kepercayaan pada pelatih asal Belanda itu setidaknya untuk memulai putaran kedua musim ini. Meskipun situasinya sulit, kemungkinan besar Roger Meijer akan tetap memimpin tim pada paruh kedua musim ini, ungkap sumber dalam klub. Semua mata kini tertuju pada keputusan besar yang akan diambil dalam beberapa pekan mendatang. Geger. Tom Haye tanggapi insiden panas dengan supporter SC Heerenveen dengan respons berkelas. Ini reaksi mengejutkan yang bikin publik tercengang. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, memberikan respons berkelas setelah insiden panas dengan supporter SC Heerenveen yang mencuri perhatian publik. Usai bersitegang dengan para pendukung, Haye langsung mengunggah video yang menunjukkan sikap tegasnya, tampak tak terpengaruh oleh kritik yang datang. Dalam video tersebut, dia menuliskan pesan penuh makna menunjukkan bahwa dia tetap tenang meski dihujani sorotan. Insiden yang memicu kontroversi ini terjadi pada laga Liga Belanda 2024-2025 antara Almere City, tim yang dibela Tom Haye, melawan SC Heerenveen di Janmar Stadion pada Minggu 22 Desember 2024. Saat hendak digantikan setelah bermain selama 62 menit, Haye disoraki oleh supporter SC Heerenveen, klub yang pernah dibelanya selama 2 musim. Tak terima, Haye merespons dengan gerakan tangan untuk meminta supporter diam, yang semakin memanaskan suasana. Bahkan dia juga mendapat kritik keras dari mantan rekannya di AZ Alkmaar, Ali Reza Jahanbach, yang menilai reaksinya terlalu berlebihan. Namun beberapa hari setelah insiden tersebut, Tom Haye membuka suara dengan cara yang elegan. Dalam unggahannya di Instagram, ia menyampaikan pesan berkelas, lakukan apa yang menurut Anda benar, baik atau buruk. Orang-orang akan selalu punya sesuatu untuk dikatakan, yang menunjukkan bahwa dia tak terlalu memikirkan komentar negatif yang datang. Meskipun sempat dicadangkan dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Haye kini kembali dipercaya sebagai starter di Almere City dan akan tampil di pertandingan selanjutnya melawan Groningen pada 12 Januari 2025. Terungkap, Shin Tae-yong tunda debut 2 bintang naturalisasi ini di timnas Indonesia gara-gara masalah FIFA. Lalu apa yang terjadi? Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, terpaksa menunda keinginan untuk menurunkan 2 pemain naturalisasi yang sempat menjadi sorotan. Siapa saja mereka? 2 pemain yang dimaksud adalah Mark Klok dan Ezra Walian yang harus menghadapi kendala besar akibat aturan FIFA. Mark Klok yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada November 2020 hampir bisa membela timnas Indonesia pada 2021, namun segala sesuatunya terhambat oleh masalah administratif yang rumit. Pada awalnya, Shin Tae-yong berencana memainkan Mark Klok di 3 laga terakhir grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia pada Juni 2021. Mark Klok sudah dipanggil dan bahkan mengikuti pemusatan latihan di Jakarta.
Namun saat tim akan berangkat ke Dubai, Klopp tak terlihat dalam rombongan. Kabar yang beredar mengungkapkan bahwa ia batal terbang karena ingin menemani istrinya yang melahirkan. Namun setelah beberapa bulan, Mark Klok akhirnya mengungkapkan alasan yang lebih mengejutkan, dirinya gagal tampil di kualifikasi Piala Dunia karena masalah dokumen administrasi yang tak bisa diselesaikan tepat waktu. Ternyata ia tidak bisa menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa ia memiliki darah Indonesia, yang akhirnya membuatnya harus menunggu 5 tahun tinggal di Indonesia sebelum bisa tampil membela timnas Garuda. Mark Klok baru bisa debut bersama timnas Indonesia pada Mei 2022 di SEA Games 2021, memperkuat timnas U23 menghadapi Vietnam U23. Sejak saat itu ia menjadi gelandang andalan hingga akhir 2023. Sementara itu Ezra Walian yang sempat membela timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2017 juga sempat terhambat oleh aturan FIFA. Meskipun ia memiliki kemampuan mumpuni, Ezra tidak bisa membela timnas Indonesia selama beberapa waktu karena FIFA menganggap dirinya sudah membela timnas Belanda U17 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U17 2014. Beruntung setelah perubahan regulasi FIFA, Ezra kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia pada pertengahan 2021. Ia tampil mengesankan di Piala AFF 2020, mencetak 3 gol dalam 9 pertandingan. Namun usai turnamen itu, Ezra tak lagi dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia, meskipun ia kini bermain untuk Persik Kediri. Begitu banyak cerita di balik perjalanan karier mereka di timnas Indonesia, dan banyak yang masih penasaran dengan masa depan kedua pemain naturalisasi ini di bawah arahan Shin Tae-yong. Bongkar habis-habisan. Jose Mourinho ungkap keburukan pemain timnas Indonesia yang membuat jengah dipertegas lagi oleh pemain naturalisasi. Pelatih Fenerbahce Jose Mourinho baru-baru ini membuka tabir keburukan yang mengejutkan tentang mentalitas pemain timnas Indonesia. Kejadian ini terjadi pada 25 Juli 2013 saat Indonesia All Stars yang terdiri dari sejumlah bintang timnas Indonesia seperti Kurnia Mega, Victor Igbonevo, Muhammad Robi, Rafael Maitimo, Ahmad Bustomi, dan Greg Nwokolo bertemu dengan Chelsea dalam laga persahabatan. Sayangnya Indonesia All Stars harus menelan pil pahit dengan skor telak 1-8 dari Chelsea yang sedang mempersiapkan diri untuk musim baru. Dalam pertandingan itu, Chelsea memperlihatkan kekuatan dominannya lewat gol-gol dari Eden Hazard, Ramirez 2 gol, Demba Ba, John Terry, Branislav Ivanovic, dan Romelu Lukaku 2 gol. Sementara satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Greg Nwokolo. Jose Mourinho yang saat itu menjadi pelatih Chelsea memberikan kritik tajam terhadap para pemain Indonesia setelah laga tersebut. Ia menegaskan bahwa jika pemain Indonesia tidak memiliki potensi luar biasa, setidaknya mereka harus bermain dengan penuh semangat dan kebanggaan. Kritik Mourinho ini diselaraskan dengan pengakuan Greg Nwokolo dalam podcast terbaru. Nwokolo mengungkapkan rasa kecewanya melihat para pemain Indonesia yang lebih fokus pada hal-hal di luar pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, banyak pemain Indonesia sudah sibuk berburu jersey pemain Chelsea yang menurut Nwokolo menunjukkan ketidakseriusan. Saya marah melihatnya. Kita lawan tim besar dan mereka malah ingin minta baju, tegas Nwokolo. Lebih lanjut, Greg mengungkapkan perbedaan mindset yang jelas antara dirinya dan beberapa pemain lainnya. Sementara pemain lain hanya ingin bertemu idola mereka, Nwokolo sendiri datang dengan tujuan serius ingin menunjukkan kemampuannya di hadapan Chelsea. Kami akhirnya dibantai 8-1 sementara saya mencetak 1 gol. Ada perbedaan besar dalam cara kami memandang pertandingan itu, kata Greg yang menganggap itu adalah kesempatan besar untuk memperlihatkan kualitas di hadapan tim besar seperti Chelsea. Dengan pengakuan dari Mourinho dan Nwokolo, tampaknya mentalitas pemain Indonesia di saat itu perlu banyak diperbaiki jika ingin benar-benar bersaing di level internasional. Nasib malang Arab Saudi berlanjut. Setelah ditumbangkan timnas Indonesia, Hervé Renard akui timnya lagi bapuk dan terus menurun.
Nasib buruk Arab Saudi tak kunjung berakhir setelah menelan kekalahan memalukan dari timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di pertandingan yang digelar pada November lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tim besutan Hervé Renard harus menerima kenyataan pahit dengan kalah 0-2 dari Garuda. Kekalahan tersebut menjadi awal dari serangkaian hasil buruk yang terus menghantui tim asal Timur Tengah ini. Setelah kekalahan tersebut, Arab Saudi melanjutkan perjalanan mereka di Piala Teluk 2024. Namun, nasib buruk mereka masih berlanjut. Pada laga pertama penyisihan grup yang digelar di Jaber Al-Ahmed International Stadium pada 22 Desember 2024, Arab Saudi kembali merasakan kekalahan. Mereka dipermalukan oleh Bahrain dengan skor 2-3. Arab Saudi sempat tertinggal lebih dulu oleh gol Mahdi Abdul Jabbar di menit ke-19 dan kemudian ketinggalan lebih jauh setelah Mahdi Al-Humaidan menggandakan keunggulan Bahrain pada menit ke-38. Arab Saudi mencoba bangkit dan memperkecil skor melalui Musab Al-Juwair di menit ke-73, namun Bahrain segera merespons dengan gol ketiga dari Mohamed Marhoon hanya 3 menit kemudian. Meski Saleh Al-Shehri mencetak gol kedua untuk Arab Saudi di menit ke-86, mereka tetap tak mampu menghindari kekalahan. Setelah laga itu, pelatih Hervé Renard yang baru kembali melatih Arab Saudi setelah sempat menangani tim ini dari 2019 hingga 2023 mengakui bahwa situasi timnya saat ini sangat buruk. Dalam konferensi pers, Renard dengan jujur mengatakan bahwa Arab Saudi sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk. Saya bertanggung jawab atas kekalahan ini. Kami tidak dalam kondisi baik dan saya harus mencari solusi untuk mengatasi masalah ini, ujar Renard. Kami harus bekerja lebih keras dan meningkatkan performa untuk hasil yang lebih baik. Renard juga mengenang saat timnya memulai perjalanan di Piala Teluk 2019 dengan kekalahan, tetapi akhirnya berhasil mencapai final. Namun kali ini situasi lebih rumit dan Arab Saudi harus berjuang keras untuk keluar dari krisis ini. Mereka masih memiliki kesempatan bertemu Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2026 di Bahrain National Stadium, sementara timnas Indonesia juga akan bertemu Bahrain di SUGBK pada Maret 2025.